0704213993. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya akan menjelaskan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujud artinya ada. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pasti ada. Allah berdiri sendiri dan juga Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Yang kedua, qidam, yang artinya itu terdahulu. Maksudnya itu Allah terdahulu dari segala apa yang ada di muka bumi ini sebelum jauh diciptakannya muka bumi ini. Selanjutnya yaitu baqo, yang artinya kekal. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya dan tidak musnah, tidak binasa ataupun tidak mati. Selanjutnya itu wujud qidam baqo mukhalafatul hawadisi. Maksud dari mukhalafatul hawadisi ini merupakan selanjutnya itu mukhalafatul hawadisi. Maksudnya ini berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Dia berbeda dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya ini artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan orang lain dan juga tidak bergantung pada yang lain. Selanjutnya itu wahdaniyah, artinya tunggal. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu dan hanya satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya yaitu kudrat, artinya berkuasa. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala merupakan ialah yang berkuasa penuh di atas segala semua di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Maksudnya dari sifat Allah ini merupakan apa-apa yang terjadi di muka bumi ini merupakan kehendak darinya. Tidak ada selain dia, kehendak dari dia. Semuanya karena kehendakannya. Ilmun, artinya mengetahui. Maksudnya ini tidak ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Semua yang terjadi ataupun semua peristiwa, kejadian-kejadian ia ketahui. Selanjutnya yaitu hayat, artinya hidup. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Dia tidak akan mati, tidak akan binasa, dan juga tidak akan musnah. Selanjutnya sam'un, yaitu maha mendengar. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala maha mendengar apa-apa yang ada di dunia ini. Semua ia bisa mendengar, baik itu dari bisikan, dari hati, pikiran orang atau manusia. Semua Allah maha mendengar. Selanjutnya basar, artinya melihat. Maksudnya ini Allah maha melihat semua peristiwa, kejadian-kejadian makhluk manusia, makhluk hidup, dan ia tidak akan pernah terlewatkan apa yang ia lihat. Selanjutnya yaitu kalam. Maksudnya ini artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia sampaikan kepada nabi ataupun rasul, dan rasul-rasul menyampaikan kepada manusia melalui kitab-kitab suci untuk dijadikan pegangan hidup untuk manusia. Selanjutnya yaitu qadiran, artinya itu berkuasa. Apa-apa yang ada di muka bumi ini Allah lah yang menguasainya. Allah yang berkuasa terhadap sepenuhnya. Selanjutnya yaitu muridan, yang artinya kehendak. Maksudnya ini sama seperti tadi, berkehendak. Apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kehendak darinya. Selanjutnya yaitu aliman, yang artinya mengetahui. Seperti yang saya bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui semua tanpa terkecuali. Allah mengetahui apa-apa yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu hayan. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah punah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat, yaitu hidup. Nah, selanjutnya yaitu sami'an, yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, perkataan kita, permintaan kita, dan Allah maha mendengar. Maka dari situlah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan kita, karena beliau maha mendengar atasannya. Selanjutnya basiran, yaitu maha melihat. Seperti saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah luput dari pandangannya kepada kita, selalu tingkah laku kita, pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi Allah itu maha melihat. Selanjutnya itu mutakaliman, yang artinya dengan berfirman atau berkata-kata. Ini yang saya katakan tadi, melalui malaikat atau melalui nabi dan rasul, Allah berikan firman-Nya. Terus tadi Rasul menyampaikan yang melalui kitab, yaitu Al-Quran, dan manusia menjadikan itu sebagai pegangan untuk hidupnya, dan kita tidak bisa, kita harus tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu Adam, artinya tiada. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bermustahil sekali, artinya itu Adam atau tidak ada, karena Allah memiliki sifat wajib, yaitu wujud, ada, zat yang pasti ada dan mustahil baginya tidak ada. Selanjutnya huduts, artinya ada yang mendahului dia. Jadi mustahil bagi Allah itu kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan awal, terdahulu, dan tidak ada yang bisa mendahuluinya. Salah satunya lagi fana atau musnah. Saya bilang seperti yang tadi saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil untuk fana, yaitu musnah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, yaitu kekal atau bakal, yang tidak akan pernah musnah ataupun mati. Mumatsalatul hawadisi, artinya itu ada yang menyamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada persamaannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari yang lainnya. Dia hanya berdiri sendiri. Selanjutnya ta'adud atau berbilang. Maksudnya ini tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah selain Dia. Selanjutnya azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil untuk lemah, karena beliau sangat kuat. Jadi kita sebagai ciptaannya percaya bahwa Allah itu tidak akan pernah lemah, karena Allah itu bermustahil sekali untuk lemah. Selanjutnya yaitu qaraha, yaitu terpaksa. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan, ialah yang berkuasa penuh di atas semua di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu jahlun, artinya bodoh. Mustahil sekali jika Allah itu bodoh. Kenapa? Karena beliau semua yang ada di muka bumi ini Dia ciptakan. Contohnya kita, manusia. Seberapa sempurnanya kita ini, makhluk yang paling sempurna, walaupun memang manusia tidak ada yang sempurna, tetapi dari tumbuhan, hewan, manusialah yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu mautun, artinya mati. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah binasa, apalagi mati, karena Allah mempunyai sifat hayat, yaitu hidup. Selanjutnya samamun atau tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, tidak tuli, dan mustahil baginya untuk tuli. Selanjutnya itu ama, yaitu maha melihat. Buta. Maksudnya ini Allah itu buta, mustahil, karena Allah itu maha melihat atau basor. Selanjutnya bakamun, bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin, mustahil baginya untuk bisu. Kaunuhun azam, zat yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lemah. Jadi kaunun atau lemah merupakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaunuhu karihan merupakan zat yang terpaksa. Jadi sifat-sifat mustahil Allah ini
zat yang perkasa. Itu bagi Allah itu mustahil. Jauh kaunuhu jahilan, artinya ini zat yang bodoh. Seperti yang katakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cerdik, pintar. Jadi mustahil baginya untuk bodoh. Selanjutnya yaitu maitan, zat yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, yaitu hayat, hidup. Baiklah. Jadi mustahil bagi Allah untuk mati. Kaunuhu asama, zat yang tidak bisa mendengar. Itu saja. Zat yang tidak bisa mendengar atau tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, yaitu sami, maha mendengar. Kaunuhu ama, zat yang tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas maha melihat. Kaunuhu abkam, zat yang tidak bisa berbicara. Di terakhir ini zat yang tidak bisa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat yang berfirman atau berkata-kata. Ia jadikan itu untuk pegangan manusia yang dia sampaikan melalui Nabi dan Rasul, dan Nabi dan Rasul menyampaikannya melalui Al-Quran, dan juga dijadikan manusia sebagai pedoman dan juga pegangan hidup. Baik, di sini saya akan mengakhiri penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya minta maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Karena juga kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.